Hitung geometri di Quantum GIS. Nanti diantaranya akan kita lakukan penghitungan panjang garis, luas poligon dan keliling poligon dengan menggunakan ekspresi kalkulator. Pengantar. Untuk sebagian besar analisis GIS, penting untuk menghitung panjang, luas, keliling fitur garis atau poligon, yaitu geometri. Nah, operasi ini nanti disebut sebagai penghitungan geometri. Alat Quantum GIS yang nanti bisa kita gunakan untuk menghitung geometri fitur adalah kalkulator bidang. Ada beberapa perbedaan dan potensi kendala saat menghitung geometri di Quantum GIS. Materi ini akan memandu kita melalui proses dalam beberapa langkah sederhana dalam mempelajari penghitungan geometri pada Quantum GIS menggunakan kalkulator. Penambahan data vektor. Untuk memulai, nanti silahkan tambahkan beberapa data vektor ke dalam proyek GIS. Di sini nanti kita akan menggunakan shapefile yang menampilkan administratif Kabupaten Semarang dan beberapa data lainnya yang terkait. File yang digunakan dalam penjelasan ini dapat di-download ya melalui link yang disediakan. Geometri dapat dihitung untuk fitur garis dan poligon. Titik tidak memiliki dimensi panjang atau lebar ya, sehingga nanti kita tidak akan dapat menghitung geometri fitur titik. Lagi pula titik itu bukan merupakan bidang geometri ya, paling nanti titik itu ada koordinatnya. Nah, setelah nanti kita tambahkan data ke dalam proyek Quantum GIS, nanti kita buka tabel atribut untuk lapisan vektor ya, dengan cara klik kanan pada nama lapisan atau layernya di daftar isi dan pilih buka tabel atribut. Ini sebenarnya sudah sering saya demonstrasikan, tapi nanti secara khusus pada video pembelajaran ini saya tunjukkan bagaimana cara membukanya. Nanti kita akan membuat kolom baru pada tabel atribut yang memberikan nilai geometri setiap fitur. Hal ini nanti dapat dilakukan dengan sangat mudah dengan tool field calculator. Nah, langkah-langkahnya yang pertama nanti silakan buka field calculator. Nah, sebelum masuk ke sini, kita tunjukkan dulu bagaimana membuka proyek di Quantum GIS ya, beserta contoh-contoh data vektor ya berekstensi SHB yang akan kita gunakan untuk belajar. Saya tunjukkan dari mulai membuka software Quantum GIS-nya ya. Oke, proses loadingnya kurang lebih seperti berikut. Nah, setelah Quantum GIS-nya terbuka ya, kita akan meload ya atau memuat beberapa contoh proyek Quantum GIS ya. Oke, untuk di saya letakkan di folder demo ya. Teman-teman nanti silahkan sesuaikan dengan proyek ya dan peletakan folder yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Ya, ini saya buka untuk file SHP-nya ya di sini ya. Ada beberapa ya peta yang bisa kita gunakan. Kali ini kita gunakan peta yang Kabupaten Semarang ya. Kabupaten Semarang ya. Nanti kita cari contoh peta-peta yang merepresentasikan garis dan poligon ya. Oke, misalnya yang pertama kita buka yang ini sudah merepresentasikan poligon ya. Kemudian yang lainnya kita coba cari peta lainnya yang merepresentasikan garis ya. Nah, yang merepresentasikan garis biasanya itu jalan ya, jalan atau jembatan ya. Nah, jembatan tidak terlalu terlihatan ya, kita bisa gunakan jalan. Nah, jalan ini kelihatan ya. Oke, sehingga nanti ini yang jembatan coba kita hapus saja layarnya ya, kemudian kita klik OK ya. Kemudian kita kembali ke petunjuk yang ada di sini. Nah, nanti berikutnya kita dipersilahkan untuk membuka field calculator dengan cara klik ikon pada toolbar tabel atribut. Tapi sebelumnya kita buka dulu tabel atributnya ya. Untuk membuka tabel atribut, kita pilih layer yang akan kita buka atributnya ya. Misalnya yang poligon ini dulu aja ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Tables. Sehingga nanti kita akan dihadapkan dengan tabel seperti berikut ini ya. Nah, ini tabel atribut dari file SHP ya atau peta SHP yang tadi sudah kita buka ya. Nama objeknya ya ini ya. Kemudian yang lainnya informasi-informasi atau data-data lainnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini KC itu kira-kira ya kecamatan lah. Kemudian
kabupaten ya, kemudian provinsi ya, dan lain sebagainya. Nanti silahkan diterjemahkan. Nah, ini panjangnya, kelilingnya ya. Kemudian di sini areanya ini sudah ada sih sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan melakukan penghitungan ya dengan menggunakan kalkulator ya. Nah, selanjutnya ya kita nanti diminta untuk membuka file kalkulator dengan cara klik ikon pada toolbar tabel atribut ya. Kemudian ikon file kalkulator ditandai dengan sempoa. Saat kita mengarahkan kursor ke ikon tersebut, pesan bantuan buka bidang kalkulator akan ditampilkan ya. Nah, nanti ya kita lihat di sini mana yang bersimbol sempoa. Nah, ini ternyata ya open file kalkulator ya. Oke ya. Nah, setelah kita sampai di sini ya, langkah berikutnya ya. Nah, ini ya tidak tadi ya. Kita buka file kalkulator ya. Nanti simbolnya ada di sini ya. Selanjutnya tentukan nama dan tipe data untuk bidang baru. Setelah kita mengklik ikon tersebut, jendela dialog baru akan terbuka, mirip dengan yang ditunjukkan di bawah ini. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti inilah ya. Di sini kita akan memasukkan informasi untuk membuat kolom baru dan ekspresi untuk mengisi nilai kolom. Untuk memulai nanti silahkan siapkan bidang baru, beri nama dan tipe data. Untuk perhitungan geometri sebaiknya menggunakan bilangan desimal atau nyata ya, yang menggunakan tanda koma-koma. Ya, biasanya luasan atau nanti keliling ya, keliling itu kan biasanya tidak tepat ya nilainya dalam meter atau dalam sentimeter, pasti ada koma-komanya. Nah, nanti dalam slide berikut kita akan melihat ya bahwa kita telah memilih opsi untuk membuat bidang baru bernama area sebagai tipe data desimal. Jadi nanti di sini ya luas area ya, karena di sini sudah ada ya, di sini sudah ada shape area ya, maka kali ini kita kasih nama untuk output field name-nya ya, kita berikan nama ya luas ini ya, karena ini batas desa ya, luas desa misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk output field type-nya ya, ini kita rubah menjadi bilangan desimal. Nah, di sini tidak menggunakan istilah nyata lagi, tapi langsung menggunakan istilah desimal ya. Kemudian untuk output field length-nya ya, nanti bisa sampai 10 ya, kira-kira ya sampai berapa ya. Kemudian presisinya itu angka di belakang komanya misalnya sampai 3 lah ya, atau kita rubah ini ya biar kelihatan ada perubahan, 2 aja ya, 2 ya. Kemudian untuk output field length-nya ya kita buat lebih kecil aja, sekitar 5 lah ya. Nah, kemudian ya langkah berikutnya ya, kita masuk ke berikutnya ya. Selanjutnya gunakan kotak editor ekspresi untuk membuat ekspresi yang akan menghitung geometri. Mungkin ini terdengar agak sulit ya, namun ya sebenarnya cukup sederhana. Daftar opsi di tengah layar di bawah bilah pencarian ya, memberikan kita semua variabel, atribut, fungsi dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk membuat ekspresi ya. Jadi ekspresi itu ya dimaksud adalah sebuah kode atau formulasi ya yang nanti bisa kita masukkan sebagai rumus perhitungan dari luas. Nah, nanti kita bisa masuk ke extend geometri ya, kemudian pilih $area. Dalam deskripsi fungsi kita akan melihat ya bahwa ini menghitung luas objek poligon. Jika kita menelusuri daftar geometri, kita juga akan melihat $perimeter yang akan menghitung keliling poligon. Fitur garis akan memiliki opsi length yang tersedia ya. Nah, jadi nanti kalau perimeter ya, nanti kita akan bisa menghitung keliling poligon menggunakan perimeter ini ya. Kemudian nanti kalau kita menghitung panjang garis kita bisa menggunakan length ini ya. Tapi kali ini kita coba yang satu dulu, yaitu area ini ya. Ya, nanti kurang lebih seperti ini ya, $area ya. Ini sebenarnya bisa kita tulis secara manual ya. Langsung seperti ini ya, $area ya, seperti ini bisa ya. Namun demikian ya teman-teman, kalau mau secara otomatis ya, tadi yang dijelaskan di situ ya, kita cari di sini yang geometri ya, kemudian di sini ada area, kita klik dia langsung masuk di sini, tidak ngetik sama sekali ya. Nah, selanjutnya ya, biar penjelasannya lebih terstruktur, kita ikuti arahan yang ada di sini ya.
Kemudian klik 2 kali area ya, tadi kita sudah demonstrasikan ya, untuk menambahkannya ke editor ekspresi. Tadi sudah saya tunjukkan, saya double klik ya di sini ya. Jadi nanti ya ketika di sini saya double klik ya area ini ya, otomatis akan muncul di sini ya. Nah, ini saya ulang ya. Ini kemudian saya klik, kalau klik 1 kali belum muncul, tapi kalau saya double klik dia akan muncul di sini ya. Nah, ini nanti akan menunjukkan nilai kolom baru pada fitur yang ditentukan. Di sini luasnya ditampilkan dalam meter persegi ya. Jadi nanti untuk satuannya ya adalah meter persegi ya. Secara bawah nanti seperti itu ya. Previewnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, fiturnya ya nanti ya bisa kita pilih ya di sini ya. Nah, ini tidak terlihat tapi ya, tidak apa-apa, kita abaikan dulu ya. Kemudian kita coba apply ya. Nah, proses hitungnya ya memerlukan waktu, tapi di sini langsung sukses ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Nah, tadi kita sudah apply ya. Kemudian bagaimana untuk melihat hasilnya ya? Hasilnya semestinya nanti muncul satu kolom yang ada di sini. Kalau tidak terlihat ya, di sini ya semestinya ini bisa kita scroll kanan kiri ya. Nah, ini scroll kanan kiri. Nah, di sini baru muncul luas desa. Luas desa di sini adalah 53.314. Ini untuk desa yang dimaksud di sini, yaitu di sini adalah Desa Kandangan ya, Kabupaten Temanggung ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya kita coba yang lainnya. Di sini tadi untuk masukkan ekspresi ya, untuk menghitung area ya tadi sudah berhasil ya. Selanjutnya jalankan ekspresi. Setelah kita yakin bahwa nilai pratinjau sudah benar ya, maka jalankan ekspresi untuk semua fitur di lapisan vektor. Cukup klik OK untuk menjalankan ekspresi, tergantung pada jumlah fitur di lapisan kita. Ini nanti memungkinkan waktu ya, memerlukan waktu beberapa saat ya. Tadi cukup cepat sih ya, karena mungkin ya karena kita di kabupaten ya, tapi nanti kalau teman-teman menggunakan peta yang nasional, kemungkinan waktunya akan lebih banyak lagi ya. Karena kalau kabupaten itu jumlah baris datanya hanya sekitar 300-an ya. Jadi nanti hasilnya ya lebih cepat lah ya. Nah, ini untuk versi dari Quantum GIS yang versi 34 ya kurang lebih seperti berikut ya. Nah, kalau ya misalnya ya kita mau mengedit ya. Misalnya kalau teman-teman merasa tadi yang dibuat belum tepat ya, hasil dari field yang kita buat ini juga bisa kita hapus ya, yaitu dengan cara klik bagian ini ya, delete field ya, kemudian kita pilih field yang akan kita hapus. Misalnya tadi luas desa ya. Ini sekaligus nanti saya coba ulang ya bagaimana cara membuatnya ya. Oke ya, tadi luas desanya sudah saya hapus ya. Kemudian saya buat ulang di sini ya, yaitu membuat field kalkulator ya. Nah, field kalkulatornya ya, ini bisa kita updatekan ke field yang sudah ada ya, atau kita bisa buat field baru ya. Nah, output filenya ya misalnya luas ya, ini kita buat dengan huruf besar semua ya, desa misalnya seperti itu ya. Kemudian ya di sini ya kita gunakan desimal lagi ya. Nah, ini dengan presisi di belakang koma misalnya lebih panjang, yaitu 5 ya. Dan ini mungkin sekitar 8 lah ya. Nah, selanjutnya ya kita bisa langsung ketik di sini $area ya. Area di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat previewnya. Previewnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Dan dengan presisi 5 ya, nanti tidak seperti inilah ya. Nah, ini masing-masing dari fiturnya ini sebenarnya semestinya kelihatan ya, fitur masing-masing dari datanya ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa langsung klik OK ya. Nah, hasilnya nanti bisa kita lihat di sini.
Nah ini ya, luas desa ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Kalau sudah selesai jangan lupa toggle editingnya nanti bisa dihilangkan ya, sehingga nanti ini akan tersimpan luas desanya. Nah nanti hasilnya kurang lebih seperti berikut ya, nanti sesuai dengan area desa masing-masing ya. Nah kalau sudah selesai nanti kita diminta untuk mematikan ya mode pengeditan. Tadi sudah saya tunjukkan ya, jadi nanti mode pengeditan itu nanti ada di sini. Kalau ini kita klik nanti ada mode pengeditan, ini nilai-nilainya bisa kita rubah ya. Tapi kalau mau mematikan nanti bisa kita klik lagi, sehingga nanti ini ketika diklik ya tidak ke mode edit ya. Nah Quantum GIS ya nanti otomatis mengaktifkan mode pengeditan untuk menyelesaikan perhitungan geometri. Untuk mencegah kita membuat perubahan pada lapisan vektor secara tidak sengaja, nanti silahkan matikan mode pengeditan setelah penghitungan selesai, yaitu dengan cara klik ikon ya pensil untuk menonaktifkan mode pengeditan ya. Nah selanjutnya ya nanti kita coba yang lainnya, yaitu menghitung panjang dari jalan ya. Tapi sebelumnya ya sebelum masuk kesimpulan ya, kita coba hitung panjang jalannya dulu ya. Ini kita tadi untuk poligon desa ya, selain ini ya desanya ya, kita perlu menghitung perimeter ya. Kita kalau perimeter itu keliling ya, atau length itu panjang ya. Oke, ini kita hitung perimeternya dulu ya, kita hitung ya, yaitu di sini ya, keliling desa. Kita buat besar ya, keliling ya, underscore desa ya. Nah ini tidak boleh terlalu panjang ya. Ke desa ya, keliling desa ya, keliling sama ya, nanti bisa bentuk desimal juga ya. Ini kita buat 3 saja, 3 seperti itu ya. Nah ini berikutnya untuk perhitungan geometrinya kita cari yang perimeter geometri ya, kita cari yang perimeter P ya. Nah ini dia. Nah setelah kita masukkan perimeter ini ya, yaitu penghitungan keliling ya, kita bisa klik OK. Nah, sehingga nanti ya kita akan memperoleh ya informasi atau data-data di desa tersebut ya, dengan data-data yang sebelumnya belum ada ya, tapi kali ini menjadi ada. Ini yang masuk kok cuma 1 aja ya. Nah, kita coba save dulu ya. Nah ini baru 1, mungkin karena tadi kita menyeleksi salah satunya ya. Oke, kita bisa coba rubah ya. Edit ya. Kemudian kita masuk ke delete fill ya, yaitu tadi yang keliling desa. Kita hapus dulu ya, kita coba tambahkan lagi ya. Kita save ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya, yaitu ke desa ya. Ininya desimal ya. Kemudian kita buat seperti ini aja ya, coba ya. Kemudian kita masuk ke geometri ya, kita cari yang perimeter ya. Perimeter kelewatan tadi. Nah ini dia. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita coba klik OK ya. Ini yang muncul cuma 1 aja, yang perimeter ya. Yang lainnya kita lihat coba. Nah, kenapa tadi untuk keliling desa ya tadi hanya muncul 1 saja ya, sementara ya untuk luas desa bisa muncul semuanya ya. Jadi setelah saya periksa-periksa ya, ternyata ada kesalahan, sekaligus ini menjadi evaluasi ya. Ini kalau only update one selected ya, nanti yang di update hanya 1 saja. Tapi nanti ini saya demonstrasikan ya kesalahan yang tadi ya. Kesalahan yang tadi misalnya ini saya seleksi ya. Kemudian ya berikutnya ya, ini kayak saya masuk ke sini lagi ya. Kemudian ini saya akan melakukan update ya terhadap keliling desa ya. Kalau desa ya. K tidak muncul di sini ya. Coba saya naikkan ke atas.
Ini ternyata yang paling bawah ya, tidak kelihatan ya. Yang penting nanti teman-teman bisa nyeleksi ya. Kemudian di sini ya saya berikan ya perimeter seperti ini ya. Nah, seperti ini. Saya klik ya. Setelah itu saya coba klik OK. Nah, sehingga nanti kalau hanya satu saja ya. Nanti yang muncul ya hanya keliling satu baris saja ya. Nah, yaitu yang tadi saya seleksi di sini ya. Sementara kalau kita menginginkan penghitungan di semua baris ya, yaitu dengan cara klik di sini ya, kemudian centangnya di sini kita hilangkan ya. Dan ini bisa kita update yang tadi sudah kita buat ya, yaitu yang keliling desa. Nah, ini dipilih yang keliling desa ya. Kemudian di sini kita berikan ekspresi perimeter ya, perimeter dolar perimeter seperti ini ya. Nah, di sini centangnya dihilangkan, kemudian kita klik OK ya. Nah, sehingga nanti semua keliling ya pada semua atribut di sini akan dihitung kelilingnya ya. Itulah cara menggunakan ya field calculator ya pada Quantum GIS ya. Nah, nanti kurang lebih caranya seperti itu. Itu tuh contoh poligon, yaitu menghitung luas dan kelilingnya. Sementara kalau garis bagaimana? Nah, kalau baris ya kita coba yang misalnya jalan ini ya. Kita coba jalan, kita buka open atribut ya. Kemudian setelah itu kita coba scroll ke sini ya. Ini sudah ada lensnya sih ya. Tapi kita akan melakukan perhitungan ya, yaitu di sini kita klik field calculator ya. Ingat kita akan menghitung semuanya, jadi tidak usah kita pilih salah satu ya. Kemudian misalnya di sini ya PJG, kemudian kecil aja semua ya, PJG, kemudian JLN ya. Ini untuk perhitungan seperti ini sarannya menggunakan desimal semua. Nah, kemudian di sini ya kita tuliskan length ya, LENGTH seperti ini ya. Setelah itu kita klik OK ya. Nah, dia akan menghitung ya. Kemudian setelah itu kita cek ya hasilnya seperti apa. Oke, nah di sini panjang jalan sudah muncul hasilnya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya contoh untuk perhitungan luas poligon, keliling poligon, dan panjang jalan ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita simpulkan. Nah, dari tadi yang sudah kita pelajari, kita dapat mengikuti pendekatan yang sama untuk menghitung luas atau keliling fitur poligon atau panjang fitur garis. Langkah-langkahnya sama, cukup ubah fungsi yang digunakan di editor ekspresi agar sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Penting untuk mengetahui dalam satuan mana hasil disajikan. Dalam hal ini luasnya dalam satuan meter persegi. Selalu periksa, ini juga merupakan ide bagus untuk menyertakan unit dalam nama bidang baru sesuai dengan sesuatu yang tidak kita lakukan di sini ya. Sehingga ketika kita kembali untuk melakukan analisis lebih lanjut, kita tidak perlu menebak-nebak. Jadi nanti teman-teman ya bisa eksplorasi lebih lanjut ya di sini ya. Ada semua perhitungan yang bisa dilakukan, baik itu geometri ataupun yang lainnya ya. Di sini ada agregat ya, kemudian ya cari nilai maksimumnya berapa ya, kemudian arraynya berapa. Ini seperti kode program. Bahkan di sini ada fuzzy matching juga ya, termasuk yang lain-lainnya. Baik, kurang lebih demikian ya untuk video pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, semoga dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, nanti dipersilahkan untuk disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Adapun untuk materi PDF dan lainnya, nanti teman-teman bisa download melalui link yang disediakan. Jika membutuhkan kontak lebih lanjut, bisa ke email berikut ya, priyadi.ltr@gmail.com atau priyadi@stekom.ac.id. Demikian video pembelajaran kita kali ini, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.